Musim liburan, Kota Bandung banjir wisatawan. Tak heran jika baru-baru ini kota yang dijuluki sebagai Paris Van Java masuk peringkat 15 daftar destinasi trending dunia. Salah satu alasannya karena pusatnya industri kreatif. Yup, Bandung memiliki banyak pengrajin dan desainer lokal dengan keahlian mumpuni, kreativitas tingkat tinggi. Berbagai produk fashion pun sukses go internasional. Bahkan telah melahirkan sepatu kulit ceker ayam pertama di dunia loh. Soal sepatu memang juara. Nah, sentra sepatu Cibaduyut pun kini telah menjadi kampung wisata kreatif sebagai ikon industri sepatu. Oh, udah dari kecil ya beli sepatu di Cibaduyut di sini karena kualitasnya bagus kan, kuat, modelnya juga bagus-bagus dan tahan lama. Istimewanya yang jelas harganya murah. Terus kuat juga, anak saya suka minta untuk kegiatan di luar itu, dia awet. Kualitas sepatu yang berlokasi di Bandung Selatan ini tentu tak usah diragukan lagi. Diburu berbagai kalangan termasuk para pejabat. Salah satunya adalah mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala. Yusuf Kala yang akrab disapa Pak JK ini bahkan tanpa ragu dengan bangga memamerkan sepatunya hasil produksi dari daerah Cibaduyut. Namun gara-gara tampil kece dengan sepatu lokal, banyak yang salah mengira sepatu yang dipakai Yusuf Kala adalah brand atau usahanya sendiri. Padahal Yusuf Kala hanya berperan sebagai brand ambassador untuk membantu pelaku usaha produk lokal dengan memakai namanya. Ella sebagai aktor di balik produk sepatu yang sampai saat ini masih eksis. Berawal dari usaha turun-temurun yang dimiliki keluarganya, ia berinisiatif membuat brand baru sejak tahun 2009. Awalnya sih waktu itu kan ada kunjungan Bapak Wakil Presiden ke Cibaduyut dalam rangka meningkatkan produk dalam negeri. Ibu minta waktu itu boleh nggak Pak namanya dibikin untuk merek sepatu seperti itu, dan alhamdulillah beliau mengizinkan. Ini salah satu sepatu yang dipakai oleh Pak JK. Nah, salah satu modelnya gitu. Bapak itu gak mau ribet, saya modelnya yang simpel-simpel saja dan warna pun hitam. Oh, harus hitam, dia gak mau yang warna-warna ini? Tidak mau warna aneh-aneh. Ya. Beliau bingung pakainya mungkin kalau hitam simpel saja. Dan gak ada tali juga Bu ya? Ya, tidak pakai tali. Simple. Beliau pakainya size 39. Size-nya. Udah gitu ya. Tentunya satu kebanggaan tersendiri karena beliau promosikan dimanapun beliau ada momen acara itu seperti itu, dan efeknya ke ibu juga ya alhamdulillah banyak orang yang mencari sepatu JK Collection. Rahasia produk sepatu Cibaduyut milik Ella tetap eksis hingga sekarang adalah ia terus beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi di era digital. Produksi sepatu pun laris manis di kalangan instansi pemerintah maupun swasta, dengan kualitas yang tetap dipertahankan dari dulu hingga sekarang. Kalau jenis kulit macam-macam ya, ada jenis kulit sapi, ada kulit kambing, tergantung si sepatu yang mau diproduksinya jenisnya seperti apa. Jadi kita menyesuaikan untuk jenis kulit. Nah, kalau untuk sapinya nggak ada spesifikasi, tapi kalau untuk kulitnya mah ada. Misalnya ada kulit napa, ada kulit jeruk, ada kulit banyak macam-macam jenis kulit. Jadi kalau misalkan untuk PDH, TNI atau Polri, kita pakainya kulit napa. Kalau untuk PDL-nya itu ada semacam kulit jeruk, itu ada kayak bintik-berintik gitu loh. Proses pembuatan sepatu kulit dari membuat pola, cutting dan jahit, pemasangan sol hingga finishing, semua dikerjakan tenaga ahli. Untuk produksi sepasang sepatu membutuhkan waktu sekitar 1 hari. Dalam sehari ada 300 sampai 500 pasang sepatu yang diproduksi, harganya mulai dari Rp300.000.
Mas, ini kan sepatu Cibaduyut nih, dari Cibaduyut terkenal dengan kulitnya yang kuat. Nah, ini bisa buktiin nggak sih ke kita contoh kulit kuat tuh kayak gimana sih? Biasanya sih kalau kulit ya pembuktiannya dibakar. Dibakar? Ya, Oh. betul. Nah, Coba boleh dicontohin, Mas? boleh. Nah, dia kalau dibakar nggak akan kebakar. Kalau kulit asli seperti itu ya? Betul. Dia nggak akan melepuh sih. Nggak akan rusak juga ya? Iya, nggak akan rusak. Kalau bukan kulit asli bakal kebakar. Iya, melepuh dia. Kalau ini kan nggak ada melepuh-melepuhnya ya. Karena ini Contohnya kulit ya. asli. Ya. Tahun 1989, sepatu Cibaduyut di masa kejayaannya bahkan menjadi pusat perbelanjaan sepatu terbesar dan terpanjang di dunia. Ya, dikenal sebagai sentra industri sepatu lokal tertua di kota Bandung. Tak heran jika para pengrajin turun-temurun. Namun, penjualan sepatu pernah mengalami masa sulit sejak 2014 hingga 2020. Saat masa pandemi COVID-19 melanda, banyak toko yang gulung tikar. Perasaan Bapak, Pak, dulu kan Cibaduyut sangat terkenal, Pak, sebagai pusatnya sepatu lah, sepatu lokal. Sekarang semakin menurun. Perasaan Bapak seperti apa, Pak? Ya, kalau dilihat sedih ya sedih. Cuman masa harus tenggelam dari kesedihan. Jadi harus cari cara lagi bagaimana caranya untuk bertahan. Banyak alternatif. Tinggal nunggu generasi saya aja yang bisa, anak muda sekarang. Sudah berjualan lebih dari 20 tahun, pria yang akrab disapa Raden Kabayan tetap bertahan meski di tengah gempuran persaingan. Dahulunya, daerah Cibaduyut yang banyak ditumbuhi tanaman baduyut sebagai obat dari penyakit flu ini sudah berkembang menjadi sentra pengrajin sepatu sejak tahun 1920. Bahkan sebelum Indonesia dijajah oleh Jepang. Cibaduyut terkenal sebagai surganya sepatu lokal karena kualitas bahannya yang kuat, awet, dan juga tidak kalah dengan produk asing. Lahirnya para pengrajin sepatu di Cibaduyut berawal dari pabrik sepatu besar di kota Bandung. Kala itu sebagian besar warga bekerja di pabrik sepatu. Keahlian yang mereka miliki sudah tertanam sejak zaman penjajahan Belanda. Itu abad ke-20 itu di sana itu ada pabrik ya, pabrik sepatu yang mungkin pada saat itu untuk kebutuhan kolonial ya, untuk kebutuhan VOC dibawa ke Eropa dan segala macam. Nah, pabrik ini cukup berdiri cukup lama. Nah, setelah itu orang-orang di sekitar itu menjadi karyawan-karyawan di sana. Ketika tahun 20-an itu mereka mencoba satu persatu keluar dari pabrik itu dan membuat produk sendiri lah ya istilahnya gitu, brand sendiri gitu ya, mencoba untuk itu. Nama daerah Cibaduyut sendiri berasal dari kata Ci atau Cai yang berarti air. Sedangkan Baduyut atau yang dikenal juga sebagai Aroi Baduyut sejenis tumbuhan air yang merambat. Nah, tumbuhan ini masih satu kerabat dengan timun, melon, semangka, dan labu siam. Ya, tumbuhan yang dipercaya sebagai cikal bakal nama Cibaduyut karena dulunya tanaman baduyut ini banyak tumbuh subur di wilayah ini. Bahkan uniknya kerap dijadikan sebagai obat flu oleh masyarakat sekitar. Sayangnya sekarang si tumbuhan sudah mulai langka. Seiring perkembangan zaman, teknologi, dunia digital, serta perkembangan fashion yang cepat silih berganti, Cibaduyut sebagai sentra penghasil sepatu tidak seramai dulu. Sebagian industri rumahan ada yang kolaps tersaing produk impor yang lebih murah. Semoga pemerintah turun tangan, membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Namun di sisi lain, sebagian para pelaku usaha juga mulai bangkit, terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Targetnya tak hanya pasar lokal, tapi juga merambah konsumen di mancanegara.